Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arsi MZ, Mila Afyuneni, Septiana Nurul Azizah, Siti Maisaroh, dan Raihana Nisa Alfitroh akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu alat optik. Yang pertama, pengertian alat optik. Alat optik yaitu alat yang bekerja berdasarkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Alat optik sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu alat optik alami, contohnya yaitu mata. Dan yang kedua ada alat optik buatan, contohnya yaitu lup dan kamera. Yang pertama ada alat optik alami, yaitu mata. Mata termasuk alat optik yang memiliki keterbatasan karena mata tidak bisa melihat benda yang ukurannya sangat kecil seperti virus dan bakteri. Pada dasarnya, mata bekerja berdasarkan prinsip kerja lensa cembung. Berikut merupakan gambar dari mata beserta bagian-bagiannya. Bagian-bagian mata dapat dilihat terdiri dari yang pertama ada otot, kornea, iris, pupil, aqueous-humor, lensa, vitreous-humor, sklera, koroid, retina bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Nah, selanjutnya berikut merupakan fungsi dari masing-masing bagian dari mata. Yang pertama ada sklera. Sklera berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan mekanis. Kedua ada kornea, berfungsi sebagai penerima rangsang cahaya. Ketiga ada koroid, berfungsi sebagai penyedia makanan bagi bagian mata yang lain. Keempat yaitu iris. Iris berfungsi untuk melindungi refleks cahaya dan mengendalikan kerja pupil. Kelima ada pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang diperlukan mata. Keenam ada lensa. Lensa berfungsi untuk membiaskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh di belakang retina. Ketujuh ada aqueous-humor, yang merupakan cairan encer berfungsi untuk menjaga bentuk kantong mata. Kedelapan ada vitreous-humor, yang merupakan cairan bening dan kental dan berfungsi untuk meneruskan rangsang ke bagian mata. Kesembilan ada retina, yang berfungsi untuk menerima bayangan dan untuk melihat benda. Kesepuluh ada fovea. Fovea merupakan tempat bayangan jatuh pada daerah retina. Selanjutnya ada badan silia, yang berfungsi untuk menyokong lensa dan mensekresikan aqueous-humor. Ke-12 ada bintik buta, yang mana bintik buta ini merupakan bagian yang tidak peka terhadap cahaya. Dan yang terakhir ada saraf mata, yang berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke saraf optik. Yang selanjutnya yaitu proses pembentukan bayangan pada mata, yang terdiri dari empat proses pembentukan. Yang pertama, cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke bagian belakang mata yang disebut retina. Kedua, untuk mengatur agar bayangan selalu jatuh pada retina, lensa dapat menebal dan juga dapat menipis disesuaikan dengan jarak benda terhadap mata. Ketiga, bayangan yang terbentuk pada retina bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan yang terakhir, bentuk bayangan benda yang jatuh di retina seolah-olah direkam dan disampaikan ke otak melalui saraf optik. Bayangan inilah yang sampai ke otak dan memberikan kesan melihat pada mata. Jadi, mata dapat melihat objek dengan jelas apabila bayangan benda terbentuk tepat di retina. Kemudian ada daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata yaitu kemampuan lensa untuk menebal dan menipis. Ketika melihat objek yang dekat, maka mata akan berakomodasi menjadi lebih cembung agar bayangan yang terbentuk jatuh tepat di retina. Dan sebaliknya, saat melihat objek yang jauh,
lensa mata akan menjadi lebih pipih untuk memfokuskan bayangan tepat di retina. Nah, selanjutnya pada mata juga terdapat beberapa kelainan-kelainan. Kelainan yang pertama, ada rabun jauh atau miopi. Rabun jauh yaitu kelainan mata karena bayangan benda-benda yang jauh jatuh di depan retina. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis dengan baik. Selanjutnya yaitu rumus kacamata bagi penderita miopi, yaitu lensa cekung. Rumusnya yaitu F sama dengan min PR, di mana P sama dengan min 1 per PR. P adalah kekuatan atau daya lensa, F adalah jarak fokus lensa, dan PR adalah titik jauh. Selanjutnya, kelainan yang kedua ada rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang dekat jatuh di belakang retina. Hal ini disebabkan karena lensa mata tidak dapat menempel dengan baik. Rabun dekat dapat dibantu dengan menggunakan kacamata lensa positif. Selanjutnya yaitu rumus kacamata bagi penderita hipermetropi, yaitu kacamata lensa cembung. Rumusnya adalah P sama dengan 1 per F sama dengan 4 min 1 per PP, di mana P adalah kekuatan atau daya lensa, F adalah jarak fokus lensa, dan PP adalah titik dekat. Kelainan selanjutnya adalah mata tua atau presbiopi. Orang berusia lanjut biasanya tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang sangat jauh atau terlalu dekat. Hal ini disebabkan titik dekatnya lebih panjang daripada titik dekat mata normal dan titik jauhnya lebih pendek daripada titik jauh mata normal. Dan terakhir ada astigmatisme. Astigmatisme adalah cacat mata yang disebabkan oleh tidak meratanya kornea mata. Akibatnya, sinar-sinar yang masuk ke mata terbias tidak merata. Selanjutnya adalah alat optik buatan. Yang pertama ada loop atau kaca pembesar. Loop adalah lensa positif yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan lebih jelas. Yang pertama ada cara menggunakan loop. Cara menggunakan loop sendiri itu ada dua macam. Yang pertama, untuk mata berakomodasi maksimum, benda diletakkan di antara F dan O, di mana jarak benda atau S0 selalu lebih kecil daripada jarak titik api atau F. Dan cara menggunakan loop yang kedua, untuk mata tidak berakomodasi, benda diletakkan tepat di titik api atau F, dan jarak benda atau S0 sama dengan jarak titik api loop atau F. Kemudian ada perbesaran bayangan pada loop. Jika pada mata berakomodasi maksimum, jarak bayangan benda titik dekat punctum proximum atau pada jarak baca normal adalah 25 cm. Karena bayangan terjadi adalah maya, di mana SI sama dengan 25 cm atau SI sama dengan min N. Di sini juga ada rumus dari loop. Karena cara menggunakan loop ada dua macam, jadi rumus loop juga ada dua. Yang pertama ada rumus untuk mata yang berakomodasi maksimum. Rumusnya ada SN per F plus 1, dan untuk mata yang tidak berakomodasi rumusnya adalah SN per F. Selanjutnya ada bagian-bagian dari loop. Nah, di sini dapat dilihat ada gambar dari loop beserta bagian-bagiannya. Bagian loop yang pertama ada tangkai. Tangkai dapat digunakan pengamat untuk memegang loop. Kedua ada skru penghubung atau skru pengendali yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Ketiga ada kepala loop. Kepala loop ini berbentuk lingkaran yang dipakai sebagai bingkai lensa cembung pada loop.
Dan yang keempat adalah lensa cembung pada loop. Lensa cembung ini berfungsi untuk memperbesar benda yang berukuran kecil agar tampak lebih besar. Kemudian pembentukan bayangan pada loop. Dapat dilihat berikut merupakan pembentukan bayangan pada loop, di mana sifat bayangan yang dihasilkan yaitu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Alat optik buatan yang kedua adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil atau mikro, misalnya yaitu bakteri dan kuman-kuman. Sebuah mikroskop terdiri atas dua lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif berada di dekat objek atau benda, sedangkan lensa okuler berada di depan mata pengamat. Nah, pembentukan bayangan pada mikroskop dapat dilihat pada gambar. Nah, mikroskop juga terdapat beberapa macam-macamnya. Yang pertama, berdasarkan sumber cahaya mikroskop dibagi menjadi mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Yang kedua, berdasarkan jumlah lensa mikroskop, mikroskop terbagi menjadi mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Ketiga, berdasarkan kegiatan pengamatannya, mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop diseksi dan mikroskop mono atau binokuler. Keempat, berdasarkan kerumitan kegiatan pengamatan terbagi menjadi dua, yaitu mikroskop sederhana dan mikroskop riset. Dan terakhir, berdasarkan hasil pengamatan terbagi menjadi dua, yaitu mikroskop 2 dimensi dan mikroskop 3 dimensi. Nah, di sini juga dapat dilihat merupakan gambar dari mikroskop. Nah, beserta dengan bagian-bagiannya. Bagian-bagian yang pertama ada lensa objektif. Lensa objektif ini berfungsi untuk memperbesar bayangan benda atau objek yang diamati. Bagian yang kedua ada lensa okuler. Fungsinya untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Ketiga ada cermin pengatur. Fungsinya yaitu untuk memantulkan cahaya ke dalam diafragma. Keempat ada diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kelima ada lengan mikroskop. Fungsinya yaitu sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan. Keenam ada kaki mikroskop. Berfungsi untuk menopang mikroskop agar tetap stabil. Ketujuh ada penjepit objek. Fungsinya untuk memegang atau menahan kaca objek atau preparat agar mudah diamati. Dan selanjutnya ada tabung mikroskop yang berfungsi untuk mengatur fokus dan menjadi penghubung antara lensa objektif dan lensa okuler. Pada mikroskop juga terdapat rumus. Rumus yang pertama yaitu rumus perbesaran linear lensa objektif mata berakomodasi minimum. Rumusnya yaitu dapat dilihat di sini, dan untuk rumus yang kedua adalah rumus perbesaran linear lensa objektif mata yang berakomodasi maksimum. Nah, selanjutnya ada pembentukan bayangan pada mikroskop. Dapat dilihat pada gambar merupakan pembentukan bayangan pada mikroskop. Selanjutnya, alat optik buatan yang ketiga ada teleskop. Teleskop atau teropong adalah alat optik pandang jauh, yaitu untuk mengamati benda-benda yang jauh jaraknya. Teleskop adalah alat optik untuk mengamati benda-benda di bumi atau di angkasa luar agar tampak lebih dekat dan lebih jelas. Teleskop atau teropong dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada teropong bintang dan kedua ada teropong bumi. Nah, selanjutnya ada macam-macam teleskop. Yang pertama ada teleskop bintang.
Teleskop bintang adalah alat untuk mengamati benda-benda angkasa luar, misalnya yaitu bintang, planet-planet, atau bulan. Pada teleskop bintang ada dua jenis, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Dan gambarnya juga dapat dilihat pada slide. Dan selanjutnya jenis teleskop yang kedua ada teleskop bumi. Teleskop bumi adalah alat untuk mengamati benda-benda di darat atau di laut yang jauh letaknya agar tampak lebih dekat dan jelas. Teleskop bumi juga ada dua jenis. Yang pertama ada teleskop bias dan teleskop prisma. Dan gambarnya juga dapat dilihat. Selanjutnya adalah pembentukan bayangan pada teleskop. Dapat dilihat pada gambar pembentukan bayangannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.